Bayangkan, ada seseorang yang hidupnya begitu biasa, tidak dikenal manusia, tidak punya jabatan, namanya bahkan mungkin tak pernah disebut siapapun. Ia berjalan di keramaian, tapi seperti tak terlihat. Ia berbuat baik, tapi tak ada yang memuji. Hidupnya sunyi, sederhana, nyaris tanpa cerita. Namun siapa sangka, di langit yang jauh tak terjangkau pandangan, namanya justru disebut-sebut oleh para malaikat. Bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, bukan pula karena amal besar yang tampak megah, melainkan karena amalan kecil yang sering dianggap remeh oleh manusia. Sebuah kebaikan sederhana yang dilakukan diam-diam, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, tanpa keinginan dipuji siapapun. Dan dari amalan kecil itulah, derajatnya perlahan diangkat hingga mendekati derajat para kekasih Allah. Kisah seperti ini bukan dongeng, bukan pula cerita yang mustahil terjadi. Ia nyata dan mungkin lebih dekat dari yang kita kira. Lalu hati kita mulai bertanya pelan-pelan, apakah mungkin kita juga bisa? Apakah mungkin hidup yang terasa biasa ini sebenarnya sedang menuju kemuliaan yang tak terlihat? Dan satu pertanyaan yang paling mengguncang jiwa, benarkah amalan kecil mampu mengubah takdir seorang hamba? Di sepertiga malam yang sunyi, saat kebanyakan manusia terlelap, ada hamba-hamba yang terbangun dengan mata basah. Bukan karena dunia, bukan karena manusia, tapi karena rindu kepada Tuhan yang selama ini diam-diam menjaga hidupnya. Tangisnya lirih, nyaris tak terdengar. Namun setiap tetes air mata itu jatuh tepat di hadapan langit. Doa yang ia bisikan tak pernah terdengar oleh telinga manusia, tetapi mengguncang langit, menggetarkan arash, dan mengundang rahmat yang tak terbayangkan. Begitulah rahasia para hamba pilihan. Mereka tersembunyi di bumi, namun dikenal di langit. Mereka tampak biasa, namun dicintai luar biasa. Inilah yang sering disebut sebagai wali Allah. Bukan sosok yang harus terkenal, bukan pula yang selalu terlihat hebat di mata manusia. Wali Allah adalah hamba yang hatinya begitu dekat dengan Tuhannya. Ia menjaga amalnya tetap sunyi. Ia lebih takut kehilangan keikhlasan daripada kehilangan pujian manusia. Karena itulah, Allah sering menyembunyikan kekasihnya, agar mereka tetap tulus, agar hati mereka tetap bersih, agar cintanya hanya tertuju kepada Allah semata. Dan di balik kesunyian itu, tersimpan rahasia besar yang jarang disadari, bahwa dalam agama ini bukan selalu amalan besar yang paling tinggi nilainya. Seringkali justru amalan kecil yang dilakukan terus-menerus yang paling dicintai oleh Allah. Senyum yang tulus, istighfar yang lirih, kebaikan kecil yang tak pernah diceritakan. Terlihat ringan di mata manusia, namun berat di timbangan langit. Karena Allah tidak melihat besarnya perbuatan, melainkan kedalaman hati di baliknya. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Siapa tahu, justru itulah amalan yang kelak menyelamatkan kita. Siapa tahu, itulah sebab Allah mengangkat derajat kita perlahan tanpa kita sadari. Dan siapa tahu, malam ini adalah awal perubahan takdir kita. Karena itu, jangan lewatkan satu detik pun dari perjalanan ini. Sebab bisa jadi, inilah jawaban dari doa-doamu yang selama ini kau bisikan dalam tangis paling sunyi. Dan mungkin, setelah menyadari bahwa takdir bisa berubah dari kesunyian, kita mulai bertanya dalam hati, di manakah sebenarnya jalan itu berada? Sebagian dari kita mengira,
Jalan menuju kemuliaan harus dipenuhi amalan besar, ibadah yang panjang, pengorbanan yang terlihat hebat, perjuangan yang disaksikan banyak orang. Lalu tanpa sadar, kita melewatkan sesuatu yang jauh lebih dekat, lebih sederhana, namun justru lebih dicintai oleh Allah, yaitu amalan ringan yang dilakukan terus-menerus dalam diam. Banyak orang mampu berbuat besar sekali waktu, namun hanya sedikit yang mampu setia dalam kebaikan kecil setiap hari, tanpa jeda, tanpa lelah, tanpa ingin dipuji. Disinilah rahasia yang sering tersembunyi. Dalam timbangan langit, bukan hanya besar kecilnya amal yang dinilai, tetapi ketulusan dan keistiqomahan yang menyertainya. Amal kecil, jika dilakukan dengan hati yang hidup dan dijaga terus tanpa putus, dapat menjelma menjadi cahaya yang sangat besar. Cahaya yang pelan-pelan mengangkat derajat seorang hamba tanpa ia sadari. Betapa banyak kebaikan sederhana yang sebenarnya membuka pintu rahmat. Senyum tulus yang mungkin dianggap sepele oleh manusia, namun mampu menenangkan hati orang lain dan dicatat sebagai sedekah di sisi Allah. Menahan amarah di saat hati sebenarnya mampu meluap, tetapi memilih diam demi menjaga hati tetap bersih. Zikir singkat yang terucap lirih di sela kesibukan, tanpa suara, tanpa perhatian, namun terus mengetuk pintu langit. Amalan-amalan kecil ini sering terabaikan karena terlihat ringan. Padahal justru disitulah letak rahasia cinta Allah. Sebab melakukan sesuatu yang ringan sekali dua kali memang mudah. Namun menjaga agar tetap hidup setiap hari, itulah perjuangan yang sesungguhnya. Konsistensi adalah ibadah hati yang paling sunyi. Tidak terlihat heroik, tidak mengundang kekaguman manusia, namun sangat berat karena ia menuntut kesetiaan dalam keadaan dilihat ataupun tidak. Dan disinilah derajat seorang hamba benar-benar diuji. Ada rahasia lain yang lebih dalam. Amal yang tersembunyi seringkali memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibanding amal yang terlihat. Karena ketika tak ada manusia yang melihat, yang tersisa hanyalah Allah dan hati yang benar-benar tulus. Para ulama terdahulu memahami rahasia ini dengan pemahaman yang membuat hati bergetar. Di antara mereka, ada yang menyembunyikan amal puluhan tahun, bahkan dari keluarga terdekatnya sendiri. Ada yang menangis di malam hari, lalu pagi harinya tampil seolah tak terjadi apa-apa. Ada yang bersedekah diam-diam hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diberikan tangan kanannya. Bukan karena mereka ingin terlihat suci, tetapi karena mereka takut jika pujian manusia menghapus nilai amal di sisi Allah. Betapa dalam rasa takut itu, betapa jernih keikhlasan itu. Dan dari kesunyian amal-amal kecil itulah lahir hati yang begitu dekat dengan Tuhannya. Hati yang lembut, hati yang tenang, hati yang tidak lagi bergantung pada dunia. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya senyum yang hampir tak terlihat atau zikir lirih yang hanya didengar oleh langit. Karena bisa jadi, bukan amalan besar yang akan menyelamatkan kita nanti, melainkan kebaikan kecil yang terus hidup, setia menemani langkah kita hingga akhir perjalanan. Dan ketika kebaikan-kebaikan kecil itu terus hidup dalam diam, ada satu amalan yang paling lembut, namun paling dalam pengaruhnya terhadap hati seorang hamba.
Amalan yang hampir tak membutuhkan tenaga, tak membutuhkan harta, bahkan bisa dilakukan di mana saja, namun mampu mengangkat derajat perlahan tanpa disadari. Itulah zikir. Kalimat-kalimat pendek yang mungkin terlihat sederhana di lisan, tetapi sangat agung di sisi Allah. Seringkali kita mengira perubahan besar harus dimulai dari langkah yang besar. Padahal, hati manusia justru berubah melalui bisikan-bisikan kecil yang terus diulang dengan penuh kesadaran dan kerinduan. Satu tasbih yang terucap pelan, seperti setetes air yang jatuh ke tanah kering. Mungkin tidak langsung terlihat hasilnya, tetapi perlahan ia meresap, menghidupkan, dan menumbuhkan. Begitulah zikir bekerja di dalam hati. Ia tidak mengubah segalanya dalam semalam, namun membersihkan sedikit demi sedikit, hingga hati yang keruh kembali jernih. Tanpa terasa, dosa-dosa yang menumpuk mulai luruh seperti daun yang gugur di musim sunyi. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena Allah Maha Pengampun dan mencintai hamba yang terus kembali meski dengan langkah yang tertatih. Zikir adalah cara paling lembut untuk kembali. Tidak perlu kata-kata panjang, tidak perlu suara yang keras. Cukup hati yang hadir dan lisan yang bergetar pelan menyebut namanya. Ada saat-saat tertentu di mana zikir terasa jauh lebih dekat ke langit. Sesaat setelah sholat, ketika jiwa masih tenang dan dunia belum sempat masuk kembali ke dalam hati. Di waktu sendiri, saat tak ada manusia yang melihat dan kita bisa jujur sepenuhnya di hadapan Allah. Juga sebelum tidur, di detik-detik sunyi ketika mata mulai terpejam dan jiwa bersiap meninggalkan dunia sementara. Di waktu-waktu itulah, zikir berubah menjadi pelukan yang menenangkan. Pelukan yang tidak terlihat, namun mampu meredakan gelisah paling dalam. Perlahan, hati yang sering cemas menjadi lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati merasa tidak sendirian. Ada Allah yang selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang kita khawatirkan. Ketika hati tenang, rezeki pun terasa berbeda. Mungkin jumlahnya tidak bertambah banyak, namun terasa cukup, bahkan menenangkan. Karena rasa cukup sebenarnya bukan datang dari banyaknya harta, melainkan dari hati yang dipenuhi zikir. Dan saat hati sudah merasa cukup, hidup menjadi jauh lebih ringan. Langkah yang dulu terasa berat, perlahan menjadi mudah. Beban yang dulu menyesakkan, perlahan terasa lapang. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena hati telah disentuh oleh cahaya yang lembut. Cahaya zikir yang bekerja diam-diam, mengangkat derajat seorang hamba, tanpa sorotan, tanpa suara. Mungkin kita tidak menyadarinya hari ini, mungkin juga tidak besok. Namun di waktu yang Allah pilih, kita akan melihat bahwa kalimat-kalimat sederhana yang dulu sering kita ulang, ternyata telah menjadi tangga yang mengangkat kita semakin dekat kepadanya. Dan ketika zikir telah menenangkan hati, ada panggilan lain yang lebih sunyi, lebih dalam, dan hanya didengar oleh jiwa yang rindu. Panggilan itu datang di waktu saat dunia terlelap begitu lelap. Di saat lampu-lampu padam, di saat suara manusia menghilang, di saat langit terasa begitu dekat, seolah menunggu seseorang untuk kembali. Itulah
sepertiga malam. Waktu yang begitu hening, namun justru paling hidup di sisi Allah. Tidak semua orang terbangun di waktu ini, bukan karena sulit, tetapi karena hati belum terbiasa rindu. Padahal, bangun malam walau hanya sebentar, memiliki keutamaan yang begitu besar. Bukan tentang lamanya berdiri, bukan tentang banyaknya rokaat, tetapi tentang hati yang memilih datang saat tidak ada siapapun yang memanggil. Di waktu itulah, seorang hamba berdiri dalam kesendirian yang suci. Tak ada manusia yang melihat, tak ada pujian yang mungkin didapat. Hanya ada dirinya dan Allah yang Maha mengetahui setiap rahasia. Lalu air mata pun jatuh perlahan. Air mata yang selama ini tertahan di siang hari. Air mata yang tak sempat dipahami siapapun. Di malam sunyi itu, ia akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Tangisan tersebut mungkin terlihat lemah di mata manusia, namun di langit, setiap tetesnya dicatat dengan kemuliaan. Malaikat menyaksikan, rahmat Allah mendekat, dan pintu-pintu pertolongan mulai terbuka tanpa suara. Betapa banyak perubahan hidup yang sebenarnya dimulai dari doa-doa sunyi di malam hari. Bukan dari keramaian, bukan dari kekuatan diri, tetapi dari bisikan hati yang berkata lirih, "Ya Allah, aku tidak mampu tanpamu." Doa yang sederhana, namun lahir dari ketulusan terdalam, seringkali menjadi sebab perubahan takdir. Karena Allah tidak melihat indahnya kata-kata, melainkan kejujuran rasa di dalam dada. Memulai bangun malam sebenarnya tidak harus menunggu kuat. Tidak harus langsung lama. Cukup 2 rakaat saja. Pendek, sederhana, namun dilakukan dengan hati yang hadir. Lalu angkat tangan perlahan. Ucapkan doa dengan bahasa sendiri, tanpa susunan yang rumit. Sebab Allah memahami bahasa air mata, bahkan sebelum kata-kata terucap. Sudah begitu banyak kisah orang biasa yang hidupnya berubah karena tahajud. Mereka bukan siapa-siapa, tidak punya kekuatan dunia, namun mereka punya satu kebiasaan sunyi yang tak pernah mereka tinggalkan. Dan dari kebiasaan kecil itulah, Allah membuka jalan yang tak disangka. Kesulitan yang dulu terasa buntu, perlahan menemukan jalan keluar. Hati yang dulu gelap, perlahan dipenuhi cahaya harapan. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka mengetuk pintu yang tepat, di waktu yang paling dicintai Allah. Tahajud bukan sekedar ibadah malam. Ia adalah tanda bahwa hati masih hidup, masih rindu, masih berharap kepada Tuhan lebih daripada dunia. Dan dari sanalah, derajat seorang hamba mulai diangkat perlahan. Bukan di hadapan manusia, tetapi di sisi Allah yang melihat setiap langkah tersembunyi. Mungkin tidak ada yang tahu berapa kali kita terbangun di malam hari, namun langit tidak pernah lupa. Setiap sujud sunyi, setiap doa lirih, setiap air mata yang jatuh diam-diam, semuanya sedang menulis kisah baru tentang seorang hamba yang sedang dipersiapkan menuju kedekatan dengan Tuhannya. Dan bisa jadi, di antara gelapnya malam-malam kita nanti, akan ada satu malam yang menjadi awal berubahnya seluruh hidup. Dan setelah malam-malam sunyi itu dipenuhi doa, ada satu rahasia yang lebih dalam lagi, yang menentukan apakah semua amal itu benar-benar sampai atau justru gugur tanpa jejak. Rahasia itu bernama ikhlas. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, tidak terdengar oleh telinga siapapun, namun menjadi penentu paling besar di hadapan Allah.
betapa banyak amal yang tampak indah di luar, namun perlahan hancur karena terselip keinginan untuk dilihat. Betapa banyak kebaikan yang terlihat besar, namun kehilangan nilainya hanya karena hati berharap pujian manusia. Ria datang begitu halus, masuk tanpa suara, menyentuh hati tanpa disadari. Ia membuat amal yang seharusnya terbang ke langit, jatuh sebelum sampai. Karena Allah tidak melihat bentuk amal semata, tetapi melihat untuk siapa amal itu dilakukan. Disinilah letak keajaiban ikhlas. Amal yang kecil, jika dilakukan dengan hati yang murni, bisa menjadi sangat berat di timbangan akhirat. Sementara amal yang besar, jika kehilangan keikhlasan, bisa menjadi ringan, bahkan kosong. Maka para kekasih Allah tidak sibuk memperbesar amal yang terlihat. Mereka sibuk menjaga hati agar tetap bersih hanya menghadap kepadanya. Ikhlas adalah rahasia para wali, rahasia yang membuat langkah mereka tenang, rahasia yang membuat amal mereka bercahaya, rahasia yang mengangkat derajat mereka tanpa perlu diketahui dunia. Lalu bagaimana mengenali hati yang ikhlas? Tandanya seringkali sangat sederhana, namun terasa begitu dalam. Ia tetap beramal meski tak ada yang memuji, tetap berbuat baik meski tak ada yang berterima kasih. Karena yang ia cari bukan penilaian manusia, melainkan keridhaan Allah semata. Dan ketika kebaikannya dilupakan, hatinya tidak hancur, tidak kecewa, tidak marah. Justru ia merasa tenang karena amal itu tetap tersimpan aman di sisi Allah. Melatih ikhlas memang tidak mudah. Ia adalah perjalanan panjang yang seringkali hanya dipahami oleh hati yang terus belajar. Namun kita bisa memulainya perlahan, meluruskan niat sebelum melakukan kebaikan sekecil apapun, menyembunyikan sebagian amal agar hati terbiasa hanya dilihat Allah, dan terus berdoa diam-diam, meminta hati yang bersih, yang tidak terikat oleh pujian dunia. Langkah-langkah kecil itu, jika dijaga terus, akan menumbuhkan ketulusan yang nyata. Dan ketika hati benar-benar bersih, ganjarannya begitu luar biasa. Bukan hanya pahala yang berlipat, bukan hanya derajat yang diangkat, tetapi juga ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Hati yang ikhlas tidak mudah gelisah, tidak mudah iri, tidak mudah kecewa, karena ia tahu bahwa Allah melihat segalanya, bahkan yang paling tersembunyi. Di titik itu, seorang hamba mulai merasakan kedekatan yang berbeda. Kedekatan yang sunyi, namun sangat menenangkan. Dan tanpa disadari, langkahnya sedang diarahkan perlahan menuju derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat yang tidak diukur oleh manusia, tetapi ditentukan oleh kemurnian hati. Mungkin kita tidak pernah tahu seberapa bernilai amal-amal kecil kita. Namun, selama dilakukan dengan ikhlas, tidak ada satupun yang sia-sia. Sebab di hadapan Allah, amalan tersembunyi yang lahir dari hati yang bersih memiliki nilai yang tak terbatas. Dan ketika hati telah belajar ikhlas dalam sunyi,
muncullah satu pertanyaan yang sangat lembut, namun mengguncang jiwa. Seperti apakah sebenarnya hamba yang diam-diam dicintai Allah? Banyak orang membayangkan kemuliaan selalu tampak megah di mata manusia. Padahal seringkali, cinta Allah justru bersemayam dalam hidup yang sangat sederhana. Hidup yang tidak dipenuhi gemerlap, tidak dikelilingi pujian, tidak menjadi pusat perhatian. Namun anehnya, di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Hatinya tidak gaduh meski dunia di sekelilingnya bising. Langkahnya tidak tergesa meski banyak orang berlari mengejar segalanya. Ia hidup biasa saja, tetapi jiwanya terasa lapang, seolah selalu ditemani sesuatu yang menenangkan. Itulah salah satu tanda halus bahwa Allah sedang dekat dengannya. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian. Justru seringkali orang yang dicintai Allah diberi ujian yang tidak ringan. Hari-harinya mungkin dipenuhi kesabaran. Doanya mungkin lebih sering berisi air mata. Namun yang menggetarkan, hatinya tetap lembut. Tidak berubah keras, tidak dipenuhi kebencian, tidak tenggelam dalam putus asa. Ia tetap mampu berdoa, bahkan saat hatinya terluka. Tetap mampu berharap, bahkan ketika keadaan belum berubah. Karena di dalam hatinya ada keyakinan pelan yang terus hidup, bahwa setiap ujian tidak pernah datang tanpa alasan, bahwa setiap luka tidak pernah lepas dari kasih sayang Allah. Memang sulit dipahami oleh logika, namun hati yang dekat dengan Allah merasakannya sebagai pelukan tersembunyi. Ujian bagi mereka bukan tanda ditinggalkan, melainkan tanda sedang didekatkan, dibersihkan perlahan, diangkat derajatnya tanpa disadari, dipanggil agar kembali lebih dalam kepadanya. Dan ada satu tanda lagi yang sangat misterius namun begitu indah. Mereka mungkin tidak dikenal di bumi. Namanya jarang disebut manusia. Kisahnya tidak ditulis di mana-mana. Ia berjalan di antara keramaian tanpa ada yang menyadari siapa dirinya. Namun di langit, namanya begitu dikenal. Disebut dalam barisan malaikat. Didoakan tanpa ia tahu, dicatat sebagai hamba yang dicintai. Betapa agung kemuliaan yang tersembunyi itu. Kemuliaan yang tidak membutuhkan pengakuan manusia, karena cukup Allah yang mengetahui. Dan di titik ini, hati kita mungkin berbisik lirih. Apakah derajat seperti itu hanya milik orang-orang tertentu saja? Apakah hanya mereka yang sempurna yang bisa menjadi kekasih Allah? Jawabannya menenangkan sekaligus mengharukan. Tidak, pintu itu tidak tertutup, jalan itu tidak jauh. Cinta Allah tidak terbatas untuk siapapun. Siapa saja bisa melangkah ke sana, bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan hati yang terus kembali, dengan doa yang tidak berhenti, dengan harapan yang tetap hidup meski berkali-kali jatuh. Allah tidak mencari hamba yang tanpa dosa. Allah mencintai hamba yang terus mengetuk pintunya. Selama nafas masih ada, kesempatan itu tetap terbuka. Dan bisa jadi, di balik hidup kita yang terasa biasa ini, Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang kelak membuat langit menyebut nama kita dengan penuh cinta. Dan ketika hati mulai percaya bahwa kedekatan dengan Allah bukanlah sesuatu yang mustahil, maka perjalanan ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat menenangkan, bahwa jalan menuju kemuliaan ternyata tidak selalu besar, tidak selalu berat, tidak selalu terlihat oleh manusia. Seringkali
Ia justru tersembunyi dalam langkah-langkah kecil yang setia. Dari semua kisah sunyi yang telah kita renungi, tersimpan pelajaran lembut yang perlahan mendusun harapan di dalam dada. Pelajaran pertama, amal kecil benar-benar mampu mengubah takdir. Bukan karena besarnya perbuatan kita, tetapi karena kasih sayang Allah yang melipat gandakan nilai ketulusan. Pelajaran kedua, konsistensi jauh lebih dicintai daripada kebaikan besar yang hanya sesaat. Langkah kecil yang terus hidup setiap hari, diam-diam sedang membangun derajat yang tinggi di sisinya. Pelajaran ketiga, zikir yang sederhana mampu menenangkan hati paling gelisah. Ia seperti cahaya lembut yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk menuntun jiwa melewati gelapnya kehidupan. Pelajaran keempat, tahajud di sepertiga malam bukan sekedar ibadah sunyi. Ia adalah tangga rahasia yang mengangkat seorang hamba perlahan, tanpa suara, menuju kedekatan yang begitu indah. Pelajaran kelima, ikhlas menjadikan amal kecil bernilai tak terbatas. Ketika hati hanya mencari Allah, maka seluruh langit seakan terbuka untuknya. Pelajaran keenam, ujian bukan selalu tanda murka. Seringkali, ia justru bukti cinta yang sedang membersihkan, menguatkan, dan meninggikan derajat seorang hamba. Dan pelajaran ketujuh, yang paling menenangkan dari semuanya, bahwa setiap orang, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dekat dengan Allah. Bukan dengan kesempurnaan, tetapi dengan langkah pulang yang tidak pernah berhenti. Mungkin hari ini kita masih merasa biasa. Doa kita terasa sederhana, amal kita terasa sedikit, langkah kita terasa lambat. Namun siapa yang benar-benar tahu bagaimana Allah menilai semua itu? Bisa jadi, di saat kita merasa tertinggal, justru Allah sedang menyiapkan kedekatan yang istimewa. Bisa jadi, air mata yang pernah jatuh diam-diam sedang menjadi saksi bagi diangkatnya derajat kita di langit. Dan bisa jadi, tanpa kita sadari, kita sedang dipersiapkan menjadi hamba pilihan yang dicintai dalam kesunyian. Karena itu, jangan berhenti melangkah. Sekecil apapun kebaikanmu, tetaplah jaga. Sesunyi apapun doamu, tetaplah bisikkan. Selambat apapun perubahanmu, tetaplah berharap. Sebab Allah melihat semuanya, bahkan yang tidak pernah dilihat manusia. Jika renungan ini menyentuh hatimu, izinkan kebaikan ini menjangkau lebih banyak jiwa. Tekan tombol like agar semakin banyak hati yang dikuatkan. Tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar, biar kita saling mengaminkan dalam kebaikan yang sederhana. Dan jangan lupa subscribe channel Rizki Mutlak, agar setiap langkah kita selalu ditemani pengingat yang menenangkan. Semoga setiap detik yang kita lalui menjadi jalan pulang menuju ridhonya. Terima kasih telah berjalan dalam renungan sunyi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.